Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melewati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Dengan datangnya bulan Zulhijjah dan berjalannya bulan Zulhijjah serta berlalunya Idul Adha dan dilaksanakannya ibadah haji, maka ini merupakan pertanda akan berakhirnya 1 tahun yang sedang kita lalui ini, dan kita akan menyambut tahun berikutnya yang nanti akan dimulai dengan bulan Muharram. Karenanya patutlah sekiranya kita merenungkan kembali apa-apa saja yang telah kita lakukan dalam setahun yang hampir habis ini. Apakah kita telah banyak melakukan kebaikan atau malah justru kita lebih banyak melakukan perbuatan dosa? Sehingga dalam kesempatan yang amat singkat ini sekaligus istimewa ini, kita akan membahas secara ringkas tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr, demi waktu asar. Di dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai ayat-ayat yang mengandung sumpah Allah dengan waktu. Semisal wal laili wad duha wal fajri wan nahari dan lain segala macamnya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu pada waktu yang Allah bersumpah dengannya. Begitu juga dengan waktu asar yang Allah bersumpah pada ayat ini. Waktu asar merupakan waktu menjelang terbenamnya matahari, yaitu masa akan berakhirnya suatu hari dan akan datangnya hari baru, ditandai dengan terbenamnya matahari dan datangnya malam. Karena dalam penanggalan Hijriah, pergantian hari dan tanggal adalah tenggelamnya matahari. Ini tentu berbeda dengan penanggalan Masehi yang pergantian harinya adalah tengah malam. Jika kita kiaskan dengan umur manusia, maka waktu asar ini adalah ibarat usia tua yang sudah dekat dengan kematian, sebagaimana dekatnya waktu asar dengan terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Inilah isi sumpah Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaan umat manusia yang benar-benar mengalami kerugian.
yaitu waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak yang terbuang sia-sia. Masa setahun yang hampir habis ini justru lebih banyak kita gunakan untuk kemaksiatan daripada ketaatan, melaksanakan tugas-tugas pokok daripada penciptaan kita selaku umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Aku. Namun yang jadi permasalahan bagi kita saat ini adalah, apakah kita benar-benar telah beribadah kepada Allah, baik ibadah yang bersifat ritual kepadanya maupun ibadah yang bersifat sosial kepada sesama makhluknya. Betapa banyak di antara kita yang bagus ibadah ritualnya, rajin membaca Quran, senantiasa sholat, selalu berpuasa dan lain macam-macamnya, namun buruk ibadah sosialnya, seperti enggan menolong sesama saudara, suka memfitnah, suka menebar kebencian terhadap sesama saudaranya. Ada juga di antara kita yang bagus ibadah sosialnya, suka menolong, ramah tamah dan segala macamnya, namun buruk ibadah ritualnya, enggan sholat, tidak mau membayar zakat, malas berpuasa dan segala macamnya. Karenanya mungkin amat sedikit di antara kita yang bagus dari dua ibadah ini. Berdasarkan ayat tadi, kita dapati bahwa justru kebanyakan kita berada dalam kerugian. Ibarat dalam perdagangan, kita adalah orang yang rugi, telah habis modal dan usaha, telah banyak waktu dan tenaga yang terbuang, yang dapat hanya kerugian, hutang dan penyesalan. Begitu juga kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mengira akan selamat dengan amalan-amalan yang banyak kita lakukan, namun justru kita mengalami kerugian dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, apakah semua manusia mengalami kerugian? Tentu jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwa yang tidak mengalami kerugian di antara kita adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang beriman yang beramal soleh, yang berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Jadi jelas bahwasanya orang yang selamat itu adalah orang yang beriman. Namun tidak sembarang orang beriman. Yang beriman adalah beriman yang beramal soleh. Kemudian dia di samping beramal soleh, dia juga watawassaw bil haq, berwasiat dengan yang hak, watawassaw bis sabr, dan dia berwasiat dengan kesabaran. Al-Imam Al-Qurtubi mengartikan al-haq adalah at-tauhid. Maka ini artinya orang yang tidak rugi adalah orang yang menasihati sesamanya dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kesyirikan. Sedangkan Al-Imam Ibnu Katsir memaknai al-haq adalah saling menasihati dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala yang diharamkan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin selamat dari kerugian ini, maka sudah semestinya lah kita menjadi orang yang beriman, berupaya menjadi orang yang beriman dengan meningkatkan keimanan. Lalu kita saling menasihati sesama kita dengan menegakkan ketauhidan, bukan mengajak kepada kesyirikan, dan juga menasihati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan memakmurkan masjid misalnya, menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin, menjauhi segala macam larangan-larang agama, semisal perzinahan, korupsi, miras, judi dan lain segala macamnya. Bukan malah sebaliknya, malah menghalang-halangi orang berbuat baik, menghalang-halangi orang beribadah, menghalang-halangi orang datang ke madrasah untuk mengaji, memusuhi para ulama, memusuhi para dai dan lain segala macamnya. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan watawassaw bis sabri, saling menasihati dengan kesabaran, adalah saling berwasiat untuk sabar menghadapi cobaan dan takdir yang menimpa. Misalnya menasihati untuk sabar kepada saudara kita yang tertimpa musibah, terkena penyakit,
terpapar wabah, kelaparan, peperangan dan lain segala macamnya. Begitu juga saling berwasiat untuk sabar dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga perlu bahkan wajib untuk mengingatkan sesama saudaranya. Nabi SAW pernah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal huma." Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh badan akan ikut begadang, tidak bisa tidur karena sakit dan menahan panas. Inilah umat Islam, mesti saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi sesamanya. Ketika ada di antara umat ini yang merasakan sakit karena cobaan penyakit, tertular wabah penyakit yang berbahaya atau peperangan dan penganiayaan, maka umat Islam yang lain akan merasakan sakitnya cobaan tersebut, sehingga mereka akan saling bantu-membantu untuk meringankan beban saudaranya dengan apapun bantuan yang mampu untuk diberikan, baik bantuan pasukan perang, bantuan pakaian, makanan, obat-obatan dan lain segala macamnya, untuk menghilangkan atau minimal mengurangi penderitaan saudara kita. Karenanya ayat ketiga daripada surah Al-Asr ini memberikan pengecualian bahwa orang yang tidak mengalami kerugian, bahwa di antara kita yang tidak mengalami kerugian adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam al-haq dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga kita termasuk kepada kelompok orang-orang yang diselamatkan ini sehingga tidak mengalami kerugian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.